Episode 76 2 lawan 1, kabut pagi merayap pelan menutupi lereng Gunung Hosin, burung-burung belum juga bernyanyi, suasana sepi, seolah alam ikut menahan napas sebelum hari yang berat dimulai. Ren berdiri di tengah lapangan latihan, kedua tangannya masih berbalut kain perban, jari-jarinya lebam, namun matanya tak lagi gentar. Di hadapannya berdiri Reiji dan Hiro, masing-masing membawa tonfa kayu. "Apa kau sudah siap?" tanya Hiro. Ren mengangguk, "Kalau aku tak siap sekarang, aku tak akan pernah siap." Reiji menyelipkan tonfa ke bawah lengannya, lalu memandang Ren tajam. "Dengar baik-baik, kami berdua tidak akan menyerangmu sekaligus dari depan. Kami akan berpencar, kau harus bisa membaca arah serangan." Ren menarik napas dalam, batang besi di tangannya kini terasa lebih berat dari sebelumnya, seperti beban semua dendam yang ia pikul sendiri. Mulai, Hiro bergerak duluan, melangkah cepat ke kanan, mencoba memancing fokus Ren. Dalam waktu bersamaan, Reiji berjalan pelan ke kiri, menunduk rendah, matanya tak lepas dari dada Ren. Ren menoleh cepat ke arah Hiro, tapi sudut matanya menangkap pergerakan Reiji yang mendekat. Jantung Ren berdegup keras, jangan terpancing. Saat Hiro menekuk lutut, siap melompat, Ren tidak mundur. Ia justru bergerak menyerong ke samping, membuat Reiji kehilangan sudut serangan. Batang besi di tangannya ia arahkan ke depan, menahan serangan Hiro yang datang lebih cepat. Tonfa kayu menghantam batang besi dengan suara keras, getaran menembus sampai siku, tapi Ren tak melepas cengkeramannya. "Bagus," Hiro menggeram, tapi itu baru permulaan. Reiji kini maju cepat, kakinya menendang ke arah betis Ren. Refleks, Ren mencoba mundur, tapi Hiro sudah memutar tonfa lain, mengarah ke tulang rusuk. Dua arah sekaligus, Ren melompat ke belakang, tapi gerakannya terlambat setengah detik. Tonfa Reiji menghantam pahanya, membuat kakinya lemas. Ia terjatuh berlutut, Hiro berdiri di depannya, ujung tonfa menyentuh pelipis Ren. "Dalam pertarungan nyata, kau sudah mati." Ren mendongak dengan napas berat. "Kita ulangi." Reiji mengangkat alis, "Kau baru saja jatuh. Kalau aku berhenti sekarang," Ren menggenggam batang besi erat, "aku tak akan pernah bisa berdiri di depan Kuroda." Hiro dan Reiji bertukar pandang singkat, tak ada senyum, tak ada kata kasihan. "Baik," kata Reiji datar, "berdiri." Kali ini, Ren menunggu lebih sabar, ia tidak langsung bereaksi pada Hiro. Ketika Reiji bergerak mendekat, ia memusatkan perhatian pada kaki lawan, bukan pada tangan. Begitu Reiji menekuk lutut, Ren tahu tendangan akan datang. Ia melompat ke samping, dan untuk pertama kalinya, ia menghindar sebelum serangan mendarat. Hiro datang dari sisi lain, menebas tonfa ke arah pundaknya. Ren memutar batang besi secepat yang ia bisa, menangkis, lalu menendang lutut Hiro. Hiro mundur setengah langkah, wajahnya terkejut. "Lumayan," Hiro bergumam. Reiji mendekat lagi. Kali ini serangannya lebih cepat. Tonfa menyambar ke arah pinggang Ren. Refleks, Ren berusaha memukul pergelangan Reiji dengan batang besi, tapi gerakannya terbaca. Reiji menekuk siku, menghindar, lalu menyikut rahang Ren. Tubuh Ren terhempas ke tanah. Pandangannya gelap sesaat. "Ayo." Episode 77 Latihan Pengendalian Emosi. Subuh di lereng Gunung Hosin kembali turun perlahan seperti kabut tipis, embun membasahi tanah latihan yang sudah penuh jejak kaki. Ren berdiri dengan punggung lurus, memandangi batang besi yang sudah mulai terkelupas catnya. Hari ini, Reiji tak memegang senjata apapun. "Apa hari ini bukan latihan sparring?" tanya Ren, suaranya serak. "Benar," jawab Reiji pelan, "hari ini kita akan melatih sesuatu yang lebih berbahaya dari sekadar kekuatan fisik." Ren mengerutkan alis, "Apa maksudmu?" Hiro berdiri di samping Reiji, kedua tangannya menyilang. "Emosi," katanya, "emosi adalah senjata paling mematikan sekaligus yang paling membuatmu hancur." Ren menunduk, ia tahu itu benar. Berkali-kali ia terpancing amarah, ketakutan, atau putus asa. Berkali-kali ia kehilangan kendali, membuat dirinya celaka. Reiji menatapnya datar, "Kita akan uji seberapa kuat mentalmu menahan tekanan." Reiji mendekat, berdiri kurang dari 1 meter dari Ren, tatapannya tajam, satu tangannya menunjuk wajah Ren. "Kau pengecut," desis Reiji, "kau hanya anak miskin yang pura-pura kuat, semua yang kau lakukan di sini cuma omong kosong." Ren mengepalkan tangan, rahangnya menegang. "Kau kira kau bisa membalas dendam pada Kuroda? Kau bahkan tak sanggup berdiri kalau kami memutuskan untuk menjatuhkanmu hari ini." Ren menarik napas, mencoba mengosongkan pikirannya, tapi suaranya pecah saat ia menjawab. Aku bukan pengecut." Hiro bergumam pelan, suaranya gemetar, "Itu tandanya kau belum sanggup memisahkan logika dan emosi." Reiji masih menatapnya, "Kalau hari ini aku menghina orang tuamu yang mati sia-sia, apa kau akan tetap diam?" Ren merasakan panas naik ke kepalanya,
tangannya mulai bergetar. Jangan, suaranya serak. Jangan bawa mereka. Reiji tetap tak bergeming. Apa kau mau menonjokku sekarang? Ren memejamkan mata, napasnya makin cepat, tapi ia tak bergerak. Lihat, kata Reiji lebih tenang. Inilah perasaan yang akan muncul ketika kau bertarung. Kau akan dihina, dipancing, disudutkan. Kalau kau bereaksi gegabah, kau akan mati. Ren menunduk, keringat menetes dari dagunya. Aku mengerti, desahnya. Hiro maju menggantikan Reiji, nada bicaranya kali ini datar, nyaris tanpa emosi. Bayangkan kau berada di arena Kuroda, kata Hiro, lampu sorot menyilaukan, penonton berteriak meminta darahmu. Ren memejamkan mata, mencoba membayangkan, ada pria 3 kali lebih besar darimu. Lengannya penuh bekas luka. Kau tahu dia pernah membunuh orang dengan tangan kosong. Kau tahu tak ada jalan keluar. Apa yang kau rasakan? Ren menelan ludah, genggaman tangannya melemah. Takut, jawabnya jujur. Kalau ketakutanmu lebih besar dari tekadmu, kau akan lumpuh. Hiro menunduk mendekat. Bagaimana kau akan melawan rasa takut itu? Ren membuka matanya perlahan, matanya merah, tapi kini suaranya lebih mantap. Aku tak akan lari. Hiro mengangguk sekali. Bagus, tapi itu belum cukup. Kau harus belajar mengendalikannya. Reiji memberi isyarat Ren duduk bersila. Hiro duduk di depannya. Mereka berdua terdiam beberapa saat. Dengar baik-baik, ucap Hiro, setiap kali emosi itu datang, kemarahan, ketakutan, putus asa, kau harus belajar mengenali. Jangan menyangkal, jangan melawan secara membabi buta, sadari saja ia ada. Ren menunduk, memejamkan mata. Aku ingin kau tarik napas perlahan, lanjut Hiro, saat kau menarik napas, kau bayangkan semua kebencian dan ketakutanmu terkumpul di dada. Ren mengikuti, dada sesak seakan menahan bara. Kemudian, saat kau hembuskan napas, biarkan semua itu mengalir keluar. Kau tak perlu menyingkirkannya sepenuhnya. Cukup letakkan di sampingmu, jangan biarkan ia memegang kendali. Ren berulang kali menarik dan membuang napas. 10 menit berlalu dalam diam. Saat ia membuka mata, matanya tetap merah, tapi napasnya lebih teratur. Reiji mendekat, berbicara perlahan, kau tak akan pernah bisa menghapus semua emosi itu, Ren, katanya. Tapi kau bisa memilih kapan kau akan mendengarkannya. Ren menunduk, menyeka air mata yang ia sendiri tak tahu kenapa menetes. Malam itu, Ren duduk di depan pondok, batang besi diletakkan di pangkuannya, ia meraba permukaannya yang dingin dan kasar. Dalam hatinya, ia berbisik pada bayangan kedua orang tuanya. Aku belum kuat, tapi aku akan terus belajar. Hiro keluar, membawa 2 mangkuk nasi sederhana. Makanlah, katanya pelan. Esok kita mulai latihan simulasi penuh. Kau harus punya tenaga. Ren menerima mangkuk itu, mereka makan dalam diam. Tapi di sela-sela sunyi, ada rasa saling menghormati yang tumbuh perlahan. Di puncak gunung, bulan bulat menggantung pucat, dan di dada Ren, tumbuh keyakinan yang lebih kuat dari kemarahan atau ketakutan. Keyakinan bahwa ia tak lagi sendiri dalam perjalanannya. Episode 78 Simulasi Pertarungan Nyata. Fajar merangkak pelan di Gunung Hosin, angin pagi terasa lebih tajam, menelusuk ke tulang. Ren berdiri di tanah berkerikil dengan kepala sedikit menunduk. Di hadapannya, Reiji menggenggam tonfa kayu, sementara Hiro berdiri dengan kedua tangan kosong. Mulai hari ini, suara Reiji datar, kau akan menghadapi simulasi pertarungan seolah nyawamu yang dipertaruhkan. Ren mengangkat wajahnya, mata itu tak lagi memancarkan keraguan yang sama seperti saat ia pertama kali menjejakkan kaki di sini. Apa kau siap? Tanya Hiro. Ren mengangguk, aku siap. Bagus, Hiro berkata singkat. Aturan pertama, tak ada aba-aba mulai, kami bisa menyerang kapan saja. Kedua, kau harus bertahan 5 menit. Ketiga, ia berhenti sejenak. Tatapannya berubah dingin. Kalau kau jatuh, kami tidak akan berhenti sebelum kau sendiri meminta latihan dihentikan. Ren menarik napas dalam, jantungnya berdetak cepat. Tapi di balik itu, ada rasa ingin membuktikan diri yang tak bisa ia redam. Adegan, serangan pertama Ren berdiri siaga, batang besi di tangannya menempel di sisi kaki, angin berembus pelan. Sunyi, lalu, dalam sekejap, Reiji menerjang dari kanan, tonfa kayu menyapu ke arah kepala Ren, refleks, Ren menunduk, lalu melangkah mundur. Namun tepat di belakangnya, Hiro sudah menunggu. Siku Hiro menghantam punggung Ren, membuatnya terhempas ke depan. Ren hampir jatuh, tapi ia menghentakkan kakinya ke tanah, memaksa tubuhnya tetap tegak. Reiji tak memberinya kesempatan bernapas, 1 putaran cepat, dan tonfa menghantam rusuk kiri Ren. Ngah, Ren menggigit bibir, menahan sakit, serangan datang silih berganti, Hiro menendang lututnya, Reiji memukul pundaknya, tubuh Ren limbung, tapi ia menolak jatuh.
ia memusatkan seluruh kesadarannya pada langkah kaki kedua lawannya, mencari celah sekecil apapun. Saat Reiji mencoba menebas kaki, Ren melompat ke samping, Hiro langsung menyambar kera bajunya, tapi Ren memutar badan, menepis tangan Hiro dengan gagang besinya. Untuk pertama kalinya, ia berhasil membuat Hiro mundur selangkah. Mata Hiro sedikit menyipit. Bagus, Reiji mendengus pendek, belum cukup. Mereka menyerang lagi, kali ini lebih cepat, lebih keras. Dunia seakan menyempit menjadi benturan tulang dan hentakan kaki. Tubuh Ren penuh lebam, napasnya terengah-engah. Tapi di balik rasa sakit itu, pikirannya tetap jernih. Jangan terpancing emosi, jangan panik, ia terus bergerak, menepis serangan, memutar, menahan pukulan dengan lengan. Sekali-sekali, ia berhasil membalas pukulan ke arah bahu Hiro atau dada Reiji. Hiro menatapnya sebentar di sela pertarungan, kau mulai mengerti cara membaca ritme. Ren hanya membalas dengan napas terputus-putus, aku belum selesai. Saat waktu berjalan, rasa sakit berubah menjadi kabur. Ada suara mendengung di telinganya, gerakan Reiji dan Hiro seperti bayangan yang bergerak lebih lambat. Reiji menebas tonfa ke arah pelipis, Ren tak mundur, ia menunduk, lalu menghantam pinggang Reiji dengan punggung batang besinya. Reiji mengerang, hah, bagus, tapi Hiro sudah datang dari belakang, menyikut tulang belikat Ren. Ren jatuh berlutut, pandangannya buram, Hiro menatapnya, menunggu. Kau mau menyerah? Ren tak menjawab, ia meletakkan ujung batang besi ke tanah, memaksakan diri berdiri. Aku, belum, menyerah, Hiro menatap Reiji sebentar, lalu mereka kembali menyerbu. Jantung Ren seperti akan pecah, napasnya kering, tapi kakinya masih bergerak. Hiro menebas ke arah leher, Ren menunduk, melangkah ke sisi, Reiji mencoba menendang dari belakang, tapi Ren memutar badan, menangkap pergelangan kaki Reiji. Sekuat tenaga, ia menghempaskan kaki itu menjauh, Reiji terhuyung. Hiro memukul tepat di perut Ren, membuatnya menunduk dengan wajah menahan sakit. Tapi detik itu juga, Ren mengayunkan batang besi ke arah kaki Hiro. Tubuh Hiro tersentak ke samping. Kau, Hiro terengah, menatap Ren dengan tatapan kagum, kau, sudah. 1 detik kemudian, suara Reiji terdengar tegas. Cukup, Ren terjatuh telentang, dadanya naik turun liar, langit biru di atas kepalanya terasa lebih cerah daripada yang pernah ia lihat. Hiro berdiri di sisi, menunduk sambil menghela napas. 5 menit, katanya pelan, kau berhasil bertahan. Reiji berjalan mendekat, menatap Ren dari atas, kau keras kepala seperti batu. Ren menoleh perlahan, menatap keduanya, senyum kecil terbit di wajahnya. Kalau aku bukan keras kepala, aku sudah mati duluan. Reiji mengulurkan tangan, Ren menggenggamnya, merasakan genggaman itu lebih hangat daripada yang ia duga. Hari itu, di lereng gunung sepi, Ren mengerti satu hal penting, untuk bertahan, kekuatan tak cukup, emosi tak boleh menjadi penguasa. Tapi yang lebih utama, keberanian untuk bangkit setiap kali jatuh. Episode 79 Turun Gunung, menuju arena pertarungan. Hujan turun di malam terakhir Ren di Gunung Hosin, langit kelabu memantulkan kilatan petir yang sesekali membuat pondok kecil mereka terang sesaat. Ren duduk di lantai kayu, menatap api kompor yang redup. Di depannya, Hiro dan Reiji menyiapkan sesuatu yang mirip tas besar, isinya perban, obat penghilang nyeri, dan beberapa botol air. Besok kau akan pergi, kata Reiji tanpa menoleh, kau sudah tahu kemana? Ren mengangguk, arena Kuroda. Hiro melipat sehelai kain, meletakkannya di pinggir tas, kau sudah siap? Ren tak langsung menjawab, ia menarik napas panjang, aku tak tahu apa aku sudah siap, tapi aku akan tetap pergi. Reiji menghela napas pelan, itu jawaban yang lebih jujur daripada kebanyakan petarung yang kami latih. Subuh, hujan sudah reda, kabut tipis naik perlahan dari celah-celah batu. Ren berdiri di depan pondok, mengenakan jaket hitam lusuh yang Hiro berikan, batang besi panjang digantung di punggungnya, terikat tali kulit. Hiro menatap Ren sebentar, lalu membuka mulut, dengar baik-baik, arena pertarungan itu bukan sekadar tempat adu kekuatan, kau akan melihat kebusukan manusia, kekejaman yang dipertontonkan seperti hiburan. Ren menunduk sedikit, aku mengerti, dan satu hal lagi, Hiro menatap tajam, jangan pernah, sekalipun, meremehkan lawan, bahkan yang tampak paling lemah bisa menjadi pemangsa. Ren mencengkeram tali tasnya, aku akan ingat. Reiji berdiri di samping Hiro, ia merogoh saku celananya, lalu melemparkan sesuatu. Ren meraih benda itu, sebuah lencana logam kecil berbentuk segitiga, dengan ukiran huruf H. Itu tanda kau murid kami, kata Reiji datar, kalau kau mati di sana, setidaknya orang akan tahu siapa yang mengajarkanmu bertahan. Ren menatap lencana itu lama,
Ia merasakan tenggorokannya tercekat, tapi ia menunduk dalam-dalam. Terima kasih, atas segalanya. Langkah kakinya perlahan menuruni jalan setapak berbatu. Setiap tetes embun yang jatuh di wajahnya membuatnya semakin sadar. Ia tak akan kembali ke tempat ini sebagai orang yang sama. Di belakangnya, Reiji dan Hiro berdiri diam, menatap punggung Ren sampai bayangannya lenyap dalam kabut. Hiro bergumam pelan, menurutmu, dia bisa bertahan? Reiji menjawab tanpa menoleh. Jika dia bisa bertahan melawan dirinya sendiri, dia akan bertahan melawan siapapun. Senja telah turun saat Ren tiba di mulut terowongan yang menjadi pintu masuk kawasan pertarungan ilegal. Dua pria berbadan besar berdiri berjaga. Mata mereka memeriksa Ren dari kepala sampai kaki. Sini buat apa? Tanya salah satu, suaranya serak seperti karung pasir. Ren membuka tasnya, mengeluarkan secarik surat yang sudah dilipat rapi. Di bagian atas tercetak stempel merah berbentuk naga berkepala 3. Aku ingin jadi peserta, jawab Ren, berusaha menahan gemetar. Pria itu menyeringai, kau yakin, anak sepertimu biasanya cuma datang untuk cari bangkai petarung kalah? Ren menatap matanya, aku yakin, penjaga itu membaca surat, lalu menoleh pada kawannya, mereka saling bertukar pandang, tertawa pendek. Kalau begitu, selamat datang di neraka naga, katanya sambil menyingkir dari pintu, masuklah, jangan berharap keluar dalam keadaan utuh. Ren menarik napas, melangkah masuk, bau logam, keringat, dan debu langsung menyergap inderanya. Lorong-lorong sempit di bawah tanah diterangi lampu kuning kusam. Di dinding, poster-poster lusuh memuat wajah-wajah petarung, beberapa disilang tanda hitam, tanda kematian. Seorang pria gondrong duduk di meja besi, di depannya tumpukan berkas dan buku catatan tebal. Nama, tanyanya cepat, tanpa menoleh. Ren, usia? 17, pria itu berhenti menulis, menoleh. Kau masih di bawah umur. Ren meraih batang besinya, aku tak peduli. Tatapan pria itu berubah sejenak, lalu ia terkekeh. Baiklah, tanda tangan di sini, kau akan bertarung di arena pemula dulu. Kalau kau menang 3 kali, kau naik peringkat. Ren meraih pena, tanda tangannya gemetar sedikit, tapi ia menekannya kuat-kuat, seakan memastikan tekadnya tak bisa dihapus. Selamat datang di daftar petarung, kata pria gondrong itu pelan, selamat bertahan hidup. Ren duduk di sudut ruangan sempit yang disediakan bagi peserta, langit-langitnya retak, lampu redup berkelip, ia mengeluarkan lencana segitiga pemberian Reiji, menatap ukiran huruf H di atas logam dingin itu. Besok, ia tak tahu apakah akan mati, terluka parah, atau menang. Tapi satu hal ia tahu pasti, ia tidak akan lari. Dalam senyap lorong bawah tanah, seorang remaja sebatang kara mempersiapkan langkah pertamanya di dunia pertarungan yang tak mengenal belas kasihan. Episode 80 pertarungan pertama di neraka naga. Suasana di lorong bawah tanah semakin bising menjelang tengah malam, bau darah bercampur alkohol, teriakan penonton menggetarkan dinding beton. Di balik pagar besi, para petarung pemula berkumpul, sebagian memejamkan mata, sebagian memuntahkan sarapan terakhir mereka. Ren duduk di bangku kayu reyot, tangan mencengkeram batang besi di pangkuannya, napasnya lambat dan panjang, setiap detik terasa menegangkan. Seorang pria bertubuh kurus dengan rompi lusuh berjalan mendekat, membawa kertas daftar peserta. Ren, panggilnya. Ren menoleh, giliranmu berikutnya, kau lawan petarung debutan lain, nama panggungnya, kura-kura hitam. Ren mengangkat alis, kura-kura, pria itu mendengus, jangan remehkan, julukan itu cuma buat mengejek, tapi dia pernah menghancurkan lutut 2 orang petarung dengan 1 pukulan, siap? Ren menatap lantai semen retak di bawah kakinya. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berdiri. Aku siap, pintu besi terbuka dengan suara berderit memekakkan telinga, cahaya lampu sorot menyilaukan, penonton memenuhi tribun kayu di sekeliling arena lingkaran yang lantainya dipenuhi noda darah lama. Suara pengeras terdengar serak, malam ini, kita sambut debutan, bocah tengil yang kabarnya datang dari gunung entah di mana, inilah, Ren. Teriakan mencemooh langsung pecah, tawa, siulan ejekan, suara botol pecah. Ren melangkah masuk, ia mengangkat wajah menatap tribun. Beberapa orang menatapnya dengan tatapan haus darah. Dari sisi berlawanan, lawannya muncul, lelaki bertubuh lebar, perut buncit, mengenakan rompi kulit, kepalanya botak, di tengkuknya tato kura-kura hitam berparuh burung. Lawanmu dikenal dengan pukulan beratnya, gumam wasit yang berdiri di antara mereka. Tak ada aturan kecuali satu, siapa tak bisa bangun sampai hitungan ke-10, kalah, paham? Ren hanya mengangguk. Kura-kura hitam menatap Ren dari ujung kepala sampai kaki, lalu mendengus. Remaja tengil sepertimu seharusnya main layang-layang, bukan di sini. Ren menatap lurus, kau banyak bicara. Kalau begitu,
biar kubungkam mulutmu. Pengeras suara meraung, pertarungan dimulai, kura-kura hitam langsung bergerak maju, tubuh besarnya seperti dinding berjalan, langkahnya menghentak lantai. Ren mundur setengah lingkaran, menahan batang besi di posisi siaga. Serangan pertama datang, pukulan melingkar ke arah rahang Ren, ia menunduk, menggeser kaki ke samping, angin pukulan itu terasa memotong udara di pelipisnya. Tanpa ragu, Ren menghantam pergelangan lawannya dengan ujung batang besi, kura-kura meringis, tapi tetap memaksa maju, kedua tangannya meraih pundak Ren. Ren menendang lutut lawan, membuat tubuh besar itu sedikit limbung, tapi hanya sesaat. Dengan gerakan kasar, kura-kura mendorong Ren hingga punggungnya menghantam pagar kawat, tubuh Ren terpental, darah hangat mengalir di bibirnya. Suara penonton bersorak semakin liar, ayo, remukkan dia. Anak tengil, bikin dia pincang. Ren mengusap bibirnya, pandangannya tak lagi goyah, ia mulai mengatur napas, setiap gerakan lawan, setiap ayunan tangannya, ia perhatikan dengan saksama. Kura-kura menerjang sekali lagi, tinju berat itu terangkat setinggi bahu. Dia selalu membuka rusuk kanan saat memukul, Ren tak menunggu pukulan mendarat, ia melompat ke dalam jangkauan lawan, memiringkan tubuh, dan menghantam bagian bawah ketiak lawan dengan seluruh tenaga. Pukulan itu membuat kura-kura meraung kesakitan, tangannya refleks turun melindungi sisi tubuh. Inilah celah yang Ren tunggu, dengan cepat, ia memutar batang besi dan menghantam tulang kering lawan, sekali, dua kali. Kura-kura terdorong mundur beberapa langkah, mata merahnya menatap Ren penuh kebencian. Kau akan kubunuh, kura-kura menyerbu dengan seluruh bobot tubuh. Saat itu, Ren menekuk lutut dan merendah, batang besinya ditancapkan ke lantai sebagai penyangga. Tubuh besar lawan menabrak batang besi yang miring, suara retakan tulang terdengar pelan, bercampur raungan kesakitan. Kura-kura jatuh menelungkup, tangannya bergetar mencoba bangkit, tapi kaki kirinya sudah tak mau menuruti. Wasit mulai menghitung, 1, Ren berdiri terengah, menatap lawannya, kakinya gemetar, tapi ia menolak jatuh. 4, penonton mulai bersorak liar, 6, kura-kura hanya bisa merangkak, tubuhnya terguncang. 8, Ren menunduk pelan, dalam hatinya, ia merasa tak ada kemenangan di sini yang pantas dirayakan. 10, suara genta terdengar, pertarungan selesai. Ren berjalan perlahan meninggalkan arena, napasnya berat, dari lorong, pria gondrong petugas pendaftaran menyeringai, selamat, kau menang debut pertama, 2 pertarungan lagi, kau naik peringkat. Ren menatapnya tanpa menjawab, di kepalanya, wajah Hiro dan Reiji terbayang, mengingatkan satu hal, ini baru permulaan. Di lorong penuh bau darah dan debu, seorang anak muda mengukir langkah pertama di dunia yang kelam, dan pertarungan berikutnya akan lebih ganas, lebih liar.